Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini alhamdulillah kita telah dikumpulkan di Aula SMK Negeri 18 Jakarta. Insyaallah hari ini saya dan rekan saya Pak Rosidi akan melakukan diseminasi praktik baik terkait dengan budaya positif yang ada di SMK Negeri 18 Jakarta. Selanjutnya, marilah sama-sama kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan basmalah. Yang selanjutnya, agar lebih berkah dalam menjalani kegiatan ini, marilah sama-sama kita berdoa yang insya Allah akan dipandu oleh Bapak Rosidi. Kepadanya diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, khusus Wakil Kurikulum Ibu Mastia, kemudian rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu guru dan karyawan TU. Sebelum kita lanjutkan diseminasi budaya positif di sekolah, maka baiknya kita awali dengan doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala yang kita lakukan di pagi hari ini dan kita niatkan dan ilmu yang kami coba untuk amalkan dan Bapak Ibu mungkin nanti insyaallah akan dapatkan berkah manfaat dunia dan akhirat. Namun sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah. Memohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan berkah daripada surat Al-Fatihah ini apa yang menjadi niat kita tadi dan juga apa yang akan kita lakukan nanti diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal baik kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang beragama Islam, saya persilakan untuk berdoa agama dan bikin masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati ummil Qur'anil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Samazidat ya rabbana wa ilahana alhamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbayana shaghira. Jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Alim, ya Karim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Ilhamal malaikatil muqarrabin wa ja'alna wa li'ulatina wa talamidana minal ulama'il amilin wal mukhlisin wa syurna asinati sholihin wa rahmatika rahmar rahimin. Allahumma inna nas'alka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban kathiran wasi'an barakah. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma bi rahmatika rahmar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah membacakan doa pada pagi hari ini, semoga apa yang kita lakukan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembuka kegiatan diseminasi budaya positif yang ada di SMK 18 Jakarta. Kepada Bu Mastia disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga dapat saya serta dewan guru yang berbahagia dan staf karyawan tata usaha. Hari ini
kita melaksanakan kegiatan, salah satu dari kegiatan calon guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif di SMA Negeri 18 Jakarta. Sebetulnya sudah banyak sekali yang kita lakukan, yang termasuk budaya positif di sekolah kita, di antaranya 5S. Setiap pagi Bapak Ibu sudah menyambut putra putri dengan salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Mudah-mudahan banyak lagi budaya positif yang akan kita terapkan di SMK 18 Jakarta. Besar harapan kami para calon guru penggerak di sini di SMK 18, mari kita bangun karakter siswa kita, memiliki karakter yang baik melalui pembiasaan-pembiasaan praktik baik. Sesuai dengan visi sekolah kita, menjadikan sekolah yang berkarakter. Jadi sekolah berharap besar sekali kepada Bapak Ibu guru, mari kita sama-sama bentuk karakter siswa-siswi kita menjadi karakter yang baik melalui pembiasaan-pembiasaan dan praktek baik. Mungkin itu saja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan diseminasi budaya positif saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan bahas tentang masalah disiplin. Cuma sebelum lanjut ke disiplin, saya mau ngasih sesuatu biar pada segar semuanya. Oke, biar pada segar semuanya. Nanti saya akan lanjutkan setelah Pak Yaser. Nanti akan lanjutkan, masih semangat Pak Yaser, santai aja lah. Pak Yaser orang semangat. Baik, saya minta teman-teman untuk bisa berdiri semuanya. Ayo Bapak, kita nggak biasa. Oke, saya akan coba praktekkan ke teman-teman ya, semua biar semangat. Oke, bisa lihat sini ya. Untuk laptopnya jangan sampai kesentuh, takutnya jatuh. Agak munduran yang dekat laptop. Karena ini perlu dengan gerakan-gerakan khusus. Ya, yang lebih berisi badannya jadi berkurang sedikit isinya. Saya nggak bilang ini yang nggak lebih berisi untuk bisa mulai isinya. Alhamdulillah yang nggak berisi ya. Oke, saya akan contohkan ya. Hafal dengan lagu 1 tambah 1 ya. 1 yang dulu lagunya Melisa. Apa ya? 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Tapi kita ganti. Kalau tadi kan angkanya dengan jari, sini kita ganti. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Bisa semuanya bisa? Dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Angka 8. 8 ditambah 8 sama dengan 8. 6. 2 kali ya, 2 kali kan 16 tambah 8. 6. Oke. Siap ya? Siap. Oke, kita mulai. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, semangat. Terima kasih.
persentase itu semangatnya 45 dia. Beda anak muda dengan saya yang udah agak lebih lanjut dari Pak Yasir ini. Kalau saya orangnya agak santai, jadi teman-teman santai aja. Saya nggak akan minta teman-teman untuk lari 100 kali, nggak, tenang aja. Oke, di sini saya sudah menampilkan slide. Di sini saya minta tahu ke teman-teman kira-kira ini maksudnya hukuman atau konsekuensi. Oke, apa ini hukuman atau konsekuensi? Coba perhatikan. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Pernah Bapak Ibu? Pernah kayak gini pernah? Kayak pernah. Ini maksudnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Nggak ada, kita lihat nanti ya. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Apa? Boy? Hukuman. Oke, hukuman. Bu Retno? Hukuman konsekuensi? Hukuman. Oke. Kalau menurut Pak Iwan, hukuman konsekuensi yang kedua? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Berarti hukuman 2 kali hukuman. Kita lihat yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Dia kayaknya udah sepakat semua. Mengganti kertas tugas teman itu dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Sepakat ya, konsekuensi. Berarti hukuman, konsekuensi yang keempat. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada sebelahnya. Konsekuensi yang kelima. Oke, konsekuensi yang keenam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Benar hukumannya ya? Oke, kita lihat nanti. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang kena? Hukuman atau konsekuensi yang kena? Konsekuensi atau hukuman? Jangan contekan dari penghasilan. Kira-kira Bapak Ibu, maksudnya hukuman atau konsekuensi? Hah? Olahraga ya? Jadi hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman ini. Udah tahu? Hukuman. Apa maksudnya? Hukuman. Pak Iwan? Hukuman juga. Bu Dewi? Hukuman. Sekila? Hukuman. Apa Bu? Hukuman juga. Hukuman. Konsekuensi. Enggak, konsekuensi karena pelajaran PJOK. Hukuman. Oke. Mari kita lihat jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Setelah tadi sudah menyatakan yang pertama hukuman, kedua hukuman, tiga hukuman, keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, 6 hukuman. Oke, kita lihat. Kita lihat apa hasilnya. Ada yang betul semua? Ada yang betul semua? Oke, Bu ya betul semua ya. Kita lihat semua ya. Oke, kenapa yang pertama, kedua itu masa lalu lah. Kalau dari bisa nyanyi di masa lalu, membiarkan masa lalu. Ini korban saya ini. Tapi masa lalu kan bukan untuk selalu ingat. Seperti di sejarah kita ya. Oke, yang keempat konsekuensi sepakat, kelima konsekuensi sepakat, keenam konsekuensi, tapi yang ketujuh bikin bingung. Kenapa kok jadi konsekuensi bukan hukuman? Padahal banyak hukuman. Iya. Tadi jawab sama Bu Oya. Apa Bu Oya bilang alasannya? Tadi pelajarannya PJOK berolahraga berkaitan dengan karena terkait dengan mata pelajaran. Jadi hukumannya bukan artinya sebuah konsekuensi dari yang dilakukan pada saat pembelajaran olahraga ya. PJOK-nya itu. Lari kan salah satu bentuk olahraga kan? Jadi sesuai. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak, kita beri aplaus untuk beliau. Itu konsekuensi ya, kan itu pelajaran olahraga PJOK. Itu konsekuensi buat dia. Oke, next ya. Jadi teman-teman sekalian udah bisa membedakan ya mana konsekuensi dan mana yang hukuman. Dan ini tadi
tadi sudah dari awal sudah dijelaskan oleh Pak Yasir bahwasanya ada motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Ada yang eksternal, ada yang internal ya, dari diri kita, ada dari luar dari kita. Nah ini semua pengaruhi pikiran kita. Setiap orang itu punya tujuan, dan itu biasanya tujuan itu dipengaruhi motivasinya. Orang punya motivasi. Seorang, kenapa kamu belajar giat banget? Malam belajar, siang belajar, subuh belajar. Kenapa saya ingin jadi orang pintar, Pak? Karena ada motivasi dalam dirinya dulu. Kalau masuk untuk pasti senangkan tadi pengen dilukai segala macam, pengen dihargai segala macam. Oke, kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Enak ya harus terjadi. Itu hukuman. Betul kan, Bapak Ibu ya? Pernah hukum anak-anak di rumah, Bapak Ibu? Oh belum ya. Belum hukum anaknya di rumah ya. Pernah Bu ya? Pernah. Pasang, udah pernah pasangnya. Pasang sudah pernah. Boleh itu sudah pernah ya. Nah, busuk sudah ya. Sudah. Boleh ini sudah pernah hukum anaknya di rumah ya. Oke. Boleh hukumannya seperti apa kalau di rumah nanti? Hukum seperti apa? Anak kita di rumah. Nggak ada kalau di sekolah. Kalau di sekolah ya tadi misalnya saya sekolah juga saya nggak mengerjakan itu saya ngajar itu mereka nggak terlalu belajar saya lari ke depan. Oke, sudah pernah berarti ya. Nah ini sesuatu itu hukuman bisa sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Mungkin kita itu baik untuk mendidik dia, tapi secara nggak sadar kita membangun di alam sadar mereka itu mungkin ya nanti akan timbul rasa benci pada diri kita. Tapi konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah yang kedua membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sekarang mungkin dia enggak, tapi akan terpendam terus dalam pikiran dia. Karena hukumannya itu, kadang omongan kita itu yang menyakitkan nggak sadar, tanpa kita sadar itu sudah menyimpan dalam hati mereka. Kita akan ingat dulu waktu saya masih SD, pengalaman saya masih SD, saya masih ingat pada SD ya, tapi saya masih ingat itu. Dan kita masih SD. Bapak Ibu ya, bukan sombong ya. Saya dari SD itu kalau dibilang tinggi mana, masih itu tinggi saya. Pendek maksudnya, bukan sombong itu. Tapi untuk nilai itu saya harus di awal dulu nilai. Karena suatu ketika guru saya, guru kelas itu memberikan contoh soal matematika di papan tulis. Teman-teman sudah pada ke saya minta, Prof Sidi tolong kerjain. Saya kerjain semua. Nanti teman-teman saya pada maju jawab dan jawaban saya. Tapi guru saya tahu saya ngerjain. Nah pas bilang saya dikasih soal yang beda. Itu saya nggak bisa jawab. Pas saya maju, salah jawaban saya. Apa kata guru saya saat itu? Nama dong Ahmad. Ahmad itu pintar. Nah, dan nama kamu jadi Ahmad. Sampai saya masih ingat itu. Dengan ucapan guru saya dipanggil Ahmad, bukan Ahmad lagi. Karena masih Ahmad Rosidi. Ahmad itu harus pintar. Kamu ganti nama jadi Ahmad. Itu kan membekas terus tuh. Nah, kenapa? Apa yang kita ucapkan akan diingat terus tuh, sampai kita kan seperti itu. Apalagi, nah, jadi anak akan memiliki kedisiplinan. Karena ada paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kenapa? Udah biasa dulu bakal seperti ini kok. Saya juga bakal dihukum seperti ini. Udah biasa, nah Pak Rosi tadi suruh hari lapangan saya terlambat. Dulu saya juga pernah, kalau ada anak datang terlambat, bahkan saya pulangin. Udah sekolah, pernah itu zaman-zaman dulu, bukan jahiliyah itu tadi. Jahiliyah dulu awal-awal itu, tahun 2008, 2009. Kemudian apa konsep dari yang buruk? Akan menjadikan konsep dari kita yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau kita kasih hukuman, anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Benar ya Bapak Ibu ya? Sepakat ya? Dia akan berusaha untuk berbohong. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena takut dihukum. Dia akan berusaha untuk berbohong. Karena takut dihukum. Gitu. Karena takut dihukum. Pengalaman dulu juga pernah saya ketika anak tidak masuk kelas, besoknya ketemu dengan saya tanya begini, kamu kenapa kemarin nggak masuk? Sakit Pak. Benar sakit? Benar Pak sakit? Nggak bohong kan? Enggak Pak, saya nggak bohong, sakit Pak. Kemarin ngapain di Mall Cinere? Saya jawab, kemarin ngapain di Mall Cinere? Kok Bapak tahu ya saya di Mall Cinere? Hebat guru agama, kata tahu aja saya di mana.
Itu kenapa? Itu kenapa efek hukuman. Dia akan berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Nah ini yang mungkin kan efek-efek yang seperti itu. Apalagi marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini akan timbul tuh. Dia akan merasa dipermalukan segala macam. Mungkin kalau kita, apalagi kalau menghukumnya di depan teman-temannya, itu lebih parah lagi Bapak Ibu. Kalau kita ingin menegur siswa ataupun marah siswa, jangan di depan teman-temannya. Kalau bisa bahkan di luarnya, di luar ketika pembelajaran. Kenapa? Ikut jatuhkan mental dia. Kita menegur siswa, apalagi sampai menjatuhkan itu di depan yang lain, itu akan menjatuhkan mental dia di depan teman-temannya. Alhasil, kalau ada begitu akan jadi orang minder dia, nggak pedean sama orang lain. Kenapa? Malu sih. Jadi misalkan kalau kita emang mau menegur dia, panggil ke ruangan atau di tempat di luar itu. Kalau perlu kita face to face lah. Kita ngobrol berdua, hati ke hati, hati ke hati. Cerita, biarkan dia cerita. Jadi nanti dia akan menceritakan apa sebenarnya yang menyebabkan dia melakukan seperti itu. Nah, situ kita perlu tahu. Kadang kita membuat sesuatu tanpa mengetahui asalnya. Kenapa dia melakukan sesuatu tersebut? Kalau tadi kita bahas tentang hukuman dan konsekuensi, sekarang kita bahas tentang restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ini ada prosesnya, menciptakan apa? Kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini namanya restitusi. Maksudnya biar apa? Agar mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita nggak sembarang untuk menjudge seseorang tanpa tahu dulu masalahnya kenapa. Karena kalau kita udah paham dengan restitusi, insya Allah kedepannya akan lebih mudah. Nah, di restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi masalah mereka bisa selesaikan dengan cara restitusi ini, dan bantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi dan bagaimana mereka harus memperlukan orang lain. Ini disebut dengan restitusi. Nah, ini 9 ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan, namun tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Gimana caranya? Ketika dia dengan misalkan ada siswa dengan kita, ya, ataupun siswa dengan siswa lain, gimana caranya? Ini dengan restitusi itu dengan untuk memperbaiki hubungannya dia. Kita akan tawarkan di sini bagaimana cara memperbaiki hubungannya. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Kita tawarkan di sini untuk dia. Apa sih sebenarnya maunya? Kenapa sih melakukan sesuatu? Kenapa sih melakukan itu? Nah, di sini ada tawaran. Nah, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dia melihat ke dalam dirinya. Dan untuk apa lagi? Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dia. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa alasannya? Kayak kan kalau kita kan melihat sesuatu itu kan ya seperti tadi saya katakan, melihat sesuatu cuma dari luarnya aja. Kita nggak pernah tahu kenapa dia melakukan seperti itu. Dulu kasus saya sering objek ke murid-murid itu, ke anak-anak itu saya cerita tentang yang dulu. Kenapa? Untuk menggali mereka biar lebih paham kalau dulu tuh ada orang seperti ini. Dulu saya punya murid juga, namanya Yansen. Dia kelas RPL, RPS Perangkat Lunak. Di tahun sekitar tahun 2009 itu atau 2010, orang tuanya itu kena PHK. Kemudian tinggal dia sama ibunya. Karena bapaknya udah nggak kerja, dia anak pertama nih. Saya anak pertama. Nah, ketika itu saya perhatikan kok bikin di sini kalau pagi itu tidur mulu di sekolah, sering datang terlambat dan tidur. Dia tidur di sekolah itu, dan terlambat tidur juga di sekolah. Akhirnya apa? Saya selidikin, saya panggil. Ternyata apa? Kalau teman-teman guru-guru yang memandang yang saya tukang tidur di sekolah, datangnya terlambat mulu. Saya sebagai wali kelas nggak mau untuk langsung kerja seperti itu. Saya panggil, saya tanya, kenapa sih? Kok datangnya terlambat? Sampai tidur mulu, nggak belajar.
tidur mulu. Emang cerdasnya luar biasa, nggak cerdasnya nih. Jadi ketika dia tidur seperti itu, teman-temannya juga ya udah biasanya emang seperti itu. Ternyata ketika saya wawancarai, saya ajak ngobrol segala macam, dia mau terus terang. Apa sebabnya? Bapak saya di PHK Pak. Kemudian saya kerja Pak, jadi pulang sekolah Pak. Pulang sekolah saya kerja sampai larut malam, sekarang dari jam 11 jam 12 saya baru sampai rumah untuk tidur Pak. Kalau ada tugas saya kerjakan Pak, tengah malam Pak sampai pagi. Kalau pagi kan saya udah nggak punya ongkos dari orang tua Pak, makanya saya bekerja. Dan hasilnya saya juga nafkahi keluarga saya Pak. Ketika udah dapat seperti itu, oh seperti inilah masalahnya. Jadi anggap teman-teman bahwa saya boleh saya tukang tidur segala macam, itu adalah analisis awal yang salah ya. Kita tidak melihat kenapa dia lakukan seperti itu. Jadi ketika ada siswa sering terlambat, cari tahu dulu kenapa ada terlambat. Apakah dia nggak punya ongkos kah? Apakah ibunya sakit kah? Dulu juga anak kita juga ada ya, ada yang seperti itu. Nggak masuk sampai home visit ternyata orang tuanya sakit ya Bu ya, yang anak KTKP ya, menjaga orang tuanya udah stroke. Ya kita harus tahu ya, kita makanya belajar segitiga situs itu. Mau apa lagi? Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita akan membuat dia untuk bisa kembali ke kelompoknya. Jadi dia merasa enggak dijauhi oleh kelompoknya dan bisa berbaur dengan mereka. Pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja kita buat? Nah, betul ya? Sama kayak kita bikin peraturan aja ya. Kenapa harus ada restitusi? Kenapa nggak peraturan aja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila peraturan harus 4 waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Padahal kalau kita punya keyakinan kelas, kita keyakinan, maksudnya keyakinan ya dan dari kita nggak perlu lagi namanya peraturan. Betul ya? Kenapa? Kita pakai helm, Pak Iwan. Melindungi kepala. Melindungi kepala. Oke. Selain kepala nggak bisa ya? Untuk kepala ya. Soalnya sering saya lihat tuh helm ada di dengkul. Otaknya di dengkul ya Pak. Ada helm bukan di dengkul, ada yang di siku. Nah, kan otaknya ada di mana Pak? Ada di siku ya otaknya Pak. Nah ini, kan otak apa? Sebenarnya keyakinan kelasnya apa? Keselamatan Pak. Intinya keselamatan. Orang pengen selamat kan ya? Pengen selamat, pakai dia pakai helm. Nah, intinya keselamatan. Bukan asal di peraturan saja. Bukan asal di peraturan saja. Tapi apa? Keyakinan dalam diri dia. Kalau di kelas itu namanya keyakinan kelas kita sebutnya. Keyakinan kelas yang kita sebutnya. Dulu sepupu saya ketika berangkat kerja dari Jakarta ke Bekasi naik motor. Sepupu saya perempuan. Naik motor dari Jakarta ke Bekasi ke kantornya. Dia lagi dikirim ke cabang. Sampai di Bekasi, dia berhenti, buka helm, nanya ke orang yang ada di situ. Dia nanya Pak, mohon maaf, kantor ini di mana ya? Oh itu deh, sedikit lagi di depan. Dilihat gedungnya udah ada. Sepupu saya karena helmnya dibuka, nanggung dekat lagi, gak usah pakai helm. Akhirnya helmnya ditaruh di motor, dia nggak pakai helm. Ternyata pas jalan lanjut kecelakaan Bapak Ibu. Dan orang nggak ada yang berani mungut di pinggir jalan geletak, tunggu polisi datang. Ternyata apa? Sepupu saya pendarahan di otak dan harus dibelah kepalanya, otaknya, kepalanya sebelah. Jadi kan bukan karena peraturan sebenarnya. Kenapa? Keyakinannya keselamatan. Jadi keyakinan dalam diri kita, bukan karena peraturan. Jadi yang kita ingin tanamkan ke siswa kita itu bukan peraturannya, tapi keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas seperti apa yang kita ingin wujudkan di kelas kita? Apa keselamatan kah? Atau saling menghargai kah? Seperti apa? Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan Pak Yasa dari awal, ada di sini nih Bapak Ibu nih. Yang pertama dimulai dari peraturan kelas. Lanjut keyakinan kelas Bapak Ibu. Ketika udah ada peraturan kelas, akan muncul lagi menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas menjadi lingkungan yang positif. Kalau udah ada keyakinan dalam kelas, udah ada keyakinan dalam diri kita, dalam siswa kita, bahwasanya bukan sekadar itu tapi keselamatan.
Kemudian akan timbul apa? Kalau udah keyakinan kelas akan timbul lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif udah terjadi di sekolah kita akan jadi apa? Budaya positif Bapak Ibu. Kalau udah ada lingkungan positif, yang ada budaya positif. Jadi anak itu nggak perlu lagi disuruh. Ketika datang tamu, dia akan langsung akan menyapa dengan 5S yang dipakai. Apa itu 5S? Apa 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi nggak perlu lagi disuruh. Dia akan langsung datang. Permisi Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Kenapa? Udah ada keyakinan dari dia. Kalau dapat jadi apa? Ya keyakinan, lingkungan positif. Ya semua udah berbuat seperti itu akan jadi budaya positif dalam sekolah. Ya, ini yang ingin kita tampilkan. Program ini yang diseminasi kami dilakukan dengan kayak cerita apa? Ingin menciptakan budaya positif di sekolah. Kalau dari budaya positif, insya Allah sekolah akan mengenal kita bukan lagi dari keunggulannya, tapi dari budaya positifnya juga. Enak kan ya kalau ada sekolah terkenal, soalnya sekolahnya sekitar 18 orangnya ramai-ramai. Ya kan? Kita datang aja nih ya, dari depan itu dari security depan udah nyambut kita. Enak kan? Pintu kita bawa mobil nih, pintu dibukain. Tuh, sampai situ ramanya. Itu budaya positif kan? Kalau udah timbul kan? Gitu. Tamu datang masuk ke lobi ditanya, mau apa Bapak Ibu, bisa ketemu mau ketemu dengan siapa, bisa saya bantu. Itu udah timbul. Kenapa? Udah ada budaya positif dalam sekolah kita. Tapi kan sebagian dari kita mungkin belum mengenal apa itu budaya positif ya. Seperti apa, keyakinan kita seperti apa. Tadi saya jelaskan oleh Pak Yangsel, banyak sekali ya tentang budaya positif. Oke, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Oh gini, benar ya? Kira-kira yang mana Bapak Ibu yang keyakinan kelas? Yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana kesepakatan kelas? Yang mana yang keyakinan kelas? Yang pertama, yang ini dulu. Datang tepat waktu mengucapkan salam ini kesepakatan apa keyakinan kelas? Kesepakatan keyakinan kelas. Maaf ya, saya terangkan dulu ya. Kesepakatan atau mengucapkan apa keyakinan kelas ya? Keyakinan ya? Keyakinan kesepakatan kelas ini? Hah? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kok sudah terakhir Bapak Ibu jawabnya, kok tadi udah masuk hukuman konsekuensi. Oh, sudah baik baca satu ya. Jadi masuknya kemana? Datang tepat waktu mengucapkan salam, keyakinan atau kesepakatan kelas? Kesepakatan sekolah, keyakinan kesepakatan kelas? Ya? Menjaga kebersihan sekolah, keyakinan atau kesepakatan. Oh jadi bingung ya? Saya bingung ya Pak. Keyakinan kesepakatan ya kalau begini. Maksudnya mana ini? Awalnya kesepakatan menjadi keyakinan. Awalnya kesepakatan jadi keyakinan. Ini maksudnya kesepakatan kelas ini. Kita berdoa, ya Allah. Kan sebelum kita belajar kan kita bilang ke guru kita, kesepakatan kita kelas kita seperti apa nih? Kita berdoa dan sebelum dan sesudahnya ya Pak. Namanya kesepakatan kelas. Aktif dalam pembelajaran. Itu keyakinan atau kesepakatan? Aktif dalam pembelajaran, keyakinan atau kesepakatan? Bapak Ibu kalau ikut Zoom, kan biasanya dari moderator bilang atau dari narasumber bilang, kita buat kesepakatan kelas dulu ya, atau kita buat keyakinan kelas dulu ya, gitu ya. Kita buat kesepakatan dulu atau gimana? Kesepakatan atau bukan? Kesepakatan. Contohnya, dilarang menggunakan atau dilarang merekam ketika lagi pembelajaran. Kan ada yang kayak gitu ya, dari Zoom, karena udah direkam semuanya. Maksud Pak menganggap ini, aku belum belajar. Kesepakatan. Tertib kita belajar, kesepakatan kelas. Nah yang ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kesepakatan apa ya? Apa Bu ya? Yakin. Apa Bu ini?
Yakin kayaknya ragu-ragu. Apa? Keyakinan. Oke, yang pertama kita sepakat ya. Yang pertama itu kami dan murid yang saling menyayangi. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Yang kedua yang B-nya, kami murid yang semangat belajar. Kesepakatan atau keyakinan kelas. Kami murid yang semangat belajar. Keyakinan atau kesepakatan kelas. Bapak Iwan, yakin atau enggak nih? Yakin. Oke, kami murid yang semangat belajar, ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira kesepakatan atau keyakinan kelas nih? Hah? Keyakinan kelas. Oke, betul ya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman adalah keyakinan kelas. Jadi berarti udah paham ya antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu di kelas kesepakati yang mana yang namanya keyakinan kelas, yang mana yang merupakan kesepakatan kelas. Kita pakai tabel T dan Y. Di sini terdengar dan terlihat serta berperilaku. Hormat tampak seperti, tidak tampak seperti. Hormat yang pertama ini. Di sini datang tepat waktu, tampak seperti datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, tampak seperti menyapa dan teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Hormatnya itu menyapa teman dan guru setiap hari. Yang nggak boleh apa? Yang tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Hormat tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan berkata sembarangan. Nah, bekerja juga sama. Bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menerima guru. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu, tampak seperti menyerahkan tugas tepat waktu, dan tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Nah, kalau di tabel Y-nya disebutkan terdengar, hormat terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan bersama. Kemudian terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Dan terakhir, ada mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik dan juga berbagi. Dan berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat di jabat tangan, kemudian letakkan tangan di dada atau salin, dan memberikan peluang bekerja serta postur tubuh yang tenang. Di sini kalau kita hormat kan gitu ya, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Yang mau ya? Next. Oke, saya akan membuat ini lagi ya. Oke, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Oke. Keyakinan kelasnya apa Bu? Mengembalikan buku. Tanggung jawab dan peraturannya harus ditaati. Tanggung jawab dan peraturan harus ditaati. Oke. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Oke. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa dulu? Menghargai teman. Menghargai teman. Menghargai dan menghormati. Menghargai dan menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa Pak Iwan? Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa Pak Iwan? Datang tepat waktu. Disiplin. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa?
Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya apa? Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya apa? No narkoba, no drugs gitu ya. No narkoba, no drugs. Well, no dong, bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya apa? Budaya antri. Gunakan masker, keyakinan kelasnya apa? Jaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kesepakatan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya apa? Tertib. Bisa dilihat Bapak Ibu keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa tadi? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa tadi? Jawabannya disiplin. Berarti sini ada kelasnya ada komitmen. Karena kita kan nggak mau ngantri ya. Berasa juga itu. Biasanya mohon maaf nih, kadang ada sebagian dari kita malas untuk antri ya. Budaya antri itu nggak mau. Itu di negara pemerintah itu. Karena kita lagi antri begini. Ada sampai yang belum lama ini sempat viral itu yang waktu isi bensin, ibu-ibu ketika lagi pada antri isi bensin, dia datang langsung di tempat pengisian, langsung masuk, nggak mau antri. Orang antri panjang, oh iya silakan. Orang lagi antri panjang, tahu dia masuk antrian terus di depan. Orang lansia ataupun hamil ataupun orang sakit bisa didahulukan. Tapi kalau cuma sehat gitu doang, nggak ada bedanya dengan yang lain. Bergantian atau menunggu giliran orang lain. Gunakan masker berarti kesehatan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor berarti keselamatan dan juga keamanan. Kayaknya udah mulai lesu lagi kayak tadi. Harus dikasih vitamin lagi. Kasih minum. Boleh minum dulu, boleh minum Bapak Ibu, boleh minum silakan. Saya juga mau minum ini. Betul ya? Seseorang akan berusaha gimana caranya dia bisa dapat hidup. Seorang ayah adalah melakukan kerjaan apa aja untuk keluarganya bisa hidup. Ya, agar anaknya bisa makan, bisa minum. Ayah itu akan berusaha kerja apa aja. Saking sayang sama anak bisa hidup. Dia akan berusaha kerja apa aja. Meskipun itu ngancam nyawanya, dia akan kerja. Apa tujuannya bisa hidup? Orang ketika habis air, dia akan mencari sumber air. Untuk apa? Bertahan hidup. Survive dia. Apa yang kedua? Yang kedua adanya rasa kasih sayang. Nah, kasih sayang dan rasa yang diterima. Orang tuh butuh ini Bapak Ibu ya? Iya. Betul nggak? Ada yang nggak butuh ini? Ada yang nggak butuh kasih sayang dan rasa diterima? Ada yang nggak butuh? Pak Iwan nggak butuh rasa kasih sayang Pak Iwan? Oh butuh ya Pak. Kirain. Jangan-jangan listriknya ditelepon dulu ya? Ya. Enggak juga. Ya mudah-mudahan tetap ya. Percaya. Saya percaya. Tapi intinya apa? Butuh ini kan Pak? Kasih sayang ya? Butuh banget ya. Ada yang nggak butuh ini? Wah kalau nggak butuh ini dipertanyakan nih. Di hati kita ada ini. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Dan kelompok juga sama. Kalau ada murid kita dan nggak diterima dalam satu kelompok, kadang kita sedih. Betul ya? Kadang murid kita di kelas itu tanpa sama kita daripada buat guru-guru kecil. Ya, circle-circle mereka ya. Mungkin kita pernah ngerasain ya. Dulu di sekolah sama ya. Nah, ada circle-circle ya. Dia mainnya sama dia doang nih. Dia main doang. Yang satu nak bawah ditemenin. Kasihan banget kita ngeliatnya ya. Dia main di sana kagak, sini kagak ditemenin. Ini ada nih. Dia sebenarnya juga butuh dia rasa kasihan dan rasa diterima. Dia juga butuh. Cuma kadang kitanya nggak peka. Apa yang ketiga? Ada penguasaan. Ada rasa pengen penguasaan. Nggak usah jauh-jauh, kita sekarang lagi masa-masanya apa ya? Nah, besok kita pemilunya. Besok kita pemilu ya. Pemilu sekolah besok nih. Pemilu sekolah besok kita pemilu sekolah. Kalau pemilu pilpres nanti masa pendaftaran kan ya. Gak usah itu, mana sih sempat kecewa itu. Sudah nunggu dipanggil diumumin ternyata salah bahasa yang diumumin. Sudah siap banget PSKCK ternyata bahasa yang dipanggil sehingga dia PSKCK jadi ditanya. Padahal usia udah masuk ya. Iya, padahal usia udah masuk ya. Udah diturunin padahal
udah mengharap saya, ternyata enggak. Yang keempat apa? Ada rasa kesenangan. Bapak Ibu butuh kesenangan ya? Butuh kesenangan ya? Dengan rasa apa? Dengan cara gimana? Punya hibur terus sih. Apalagi? Kadang Bapak Ibu kalau iseng sendirian, lagi nunggunya tekan HP, ngapain Bapak Ibu? Main game. Butuh rasa apa? Kesenangan kan ya? Rasa kesenangan. Yang ibunya kadang kalau udah Sabtu, Jumat ke Sabtu Minggu udah nyari bapaknya. Pak, besok mana? Udah ngasih tahu, udah kode-kode. Emang suaminya udah peka saat itu tuh. Kalau bininya udah ngirimin gambar-gambar sesuatu, itu udah kode harus kemana gitu. Bapaknya suaminya harus peka, harus tahu tuh. Yang calon bapaknya Pak Iwan peka nggak sama istrinya? Kalau bininya udah kasih tunjuk, udah kasih foto profilnya atau statusnya udah nunjukin namanya pegunungan. Ganti pegunungan ya, misalkan pantai, ya, kemudian waterboom segala macam. Berarti pengen refreshing dia, udah paham, udah peka kita ini. Kalau kadang laki nggak peka, kayaknya ya udah tunjukin mau Indomaret lagi. Siapa udah enggak apa-apa kok Indomaret lagi. Ulang langsung kesenangan. Oh, saya masih ada waktu 2 jam lagi sampai jam 12. Astagfirullahaladzim, Allah, nggak tenang saya sampai jam 12 ya. Tenang Bapak Ibu, saya biasa jadi begini ya. 5 posisi kontrol kita. Semuanya atau semuanya sudah, tapi sepertinya saya stuck di penghukum. Semua sudah, tapi kayaknya saya stuck di penghukum aja Pak. Saya kasihnya di penghukum ya Pak. Untuk yang lainnya belum pernah ya Pak. Yang lain udah penyebab kasihnya di penghukum ya Pak. Stuck di penghukumnya aja Pak. Ini luar biasa ya Pak ya. Penghukum terus ya. Ya. Kalau siapa? Bu Dewi kira-kira masuk ke yang mana Bu Dewi? Apa ya Pak? Mungkin semuanya kayak udah gitu, tapi nggak kerasa aja sama diri. Iya. Semua ya? Kemungkinan. Oh, kita pernah semua ya. Oke. Kalau Bu ini masuknya kemana Bu ini? Semuanya juga cuma karena nggak sadar aja berada di posisi yang mananya itu. Cuma nggak Tapi sadar. udah pernah. Pada intinya kita udah pernah ngelakuin ini ya. Cuma kita nggak tahu kita tipenya tipe yang mana sih kita. Padahal kita bisa masuk ke penghukum nih. Kita pernah bilang kalau kamu mau ngelakuin awas ya. Pernah nggak kamu gitu? Iya. Pernah. Nah, kemudian pernah nggak kita menghentikan segala macam duduk. Pernah nggak Bu? Iya. Pernah. Alhamdulillah Bu ini nggak pernah ya. Alhamdulillah Bu ini sabar banget ya. Saya lihat orangnya. Nah, sabar Bu ini nggak pernah alhamdulillah. Kemudian kalau membuat dasar bersalah, pernah nggak ngomong kita begini? Ibu kecewa sama kamu. Pernah nggak ngomong kayak gitu? Saya kecewa sama kamu. Pernah nggak ngomong kayak gitu? Pernah. Sebenarnya itu udah membuat rasa bersalah. Kita tipe membuat rasa bersalah ke kamu dan kita tipenya membuat rasa bersalah. Kalau udah begitu, berarti kita akan buat mindset pada murid kita, dia akan rasa salah dulu sih, rasa malu sama guru sama kita. Kenapa? Kita membuat dia rasa bersalah. Nah, kalau teman, contohnya gini Bapak Ibu, kalau teman, benar nggak ngomong gini? Tolong dah bantu ibu, udah bantu bapak. Bisa pernah ngomong gitu? Tolong dah bantu bapak. Bisa nggak ngomong gitu? Nah, kalau teman akan buat apa? Ketergantungan. Boleh kan ketergantungan. Tolong dong bantu ibu. Bisa nggak nih? Kenapa? Karena posisi kita sebagai teman terus. Posisi kita sebagai teman terus di sini. Nah, kalau sebagai pemantau, nah kita mulai itu. Kita guru kata apa peraturannya? Kita ngomong nih. Berarti kalau kita begitu ngomongnya, dan kita tipenya mana kita? Pemantau. Apa peraturannya? Apa yang kita yakini? Kita bikin pertanyaan. Kita bikin pertanyaan ke dia. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Gimana caranya memperbaiki? Itu tipe manajer. Ketika ada masalah, kita tanya, apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki? Itu tipe manajer. Kalau tadi kan di awal langsung dihukum anak, salah, pokoknya ngupel, salah, nyapu, salah, lari, ya pokoknya langsung hukum, nggak mau tahu nih.
Kalau yang kedua kan bikin rasa besar. Kecewa bapak sama kamu. Anak itu kan pasti jadi gak enak sama Pak Rosi ini. Gak enak sama Pak Rosi kenapa? Pak Rosi itu kecewa sama saya. Kalau yang ketiga kan rasa tenang. Ayolah, tapi itu demi bapaknya. Kalau kamu nggak mau, jangan lain buat bapak aja. Nah itu bikin teman tuh kita dengan anak kita. Kalau pemantau, kita akan nanya apa sih peraturannya, kayak gitu contohnya. Dan terakhir kita akan pertanyaan apa yang kita yakin. Kalau ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas akan timbul keyakinan kelas dan kita akan bilang kepada kita apa yang sudah kita yakin. Kemudian gimana cara memperbaiki masalah ini? Yang itu Bapak Ibu. Nah kita ada di 5 posisi kontrol yang mana ini motivasinya. Di sini ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti dia hukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Berarti dia kategori sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti sebagai manajer. Kan kita nanya, gimana caranya bisa selesai masalah ini? Sebagai manajer. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Dengan kata-kata seperti itu, dan kita sebagai apa? Penghukum. Atau hadiah nilai-nilai manajer memperbaiki dan juga memperbaiki. Kalau kamu tidak, titik-titik saya akan diberi konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Nah, contoh Bu Junita, contoh kalimatnya apa? Kalau kamu tidak titik-titik saya akan. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, saya akan membuat nilai nol atau kalau kamu tidak datang tepat waktu, saya akan menyuruh kamu untuk keliling lapangan sebanyak 2 kali. Itu masuknya apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, saya akan memberikan tugas yang lebih dari PR. Kalau rambutmu masih panjang seperti ini dan besok belum dicukur, maka besok Bu Oyah yang akan cukur rambut kamu. Jadi jika besok rambutmu belum dicukur, maka besok ibu yang akan mencukur rambut kamu, gitu Pak. Kalikan ada video yang kita akan tampilkan terkait dengan segitiga restitusi atau pembahasan terkait dengan budaya positif. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut.
Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah materi pada siang atau pagi menjelang siang ini sudah selesai kami sampaikan. Mungkin kurang banyak atau kurang lengkap apa yang bisa kami sampaikan ya. Maksud hati kami untuk memuaskan, tapi maaf belum sanggup untuk bisa tahap memuaskan. Jadi mudah-mudahan kami berharap apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru semuanya dan juga pada kami khususnya. Kami mohon maaf atau undur diri kepada Bapak Ibu sekalian dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi pada episode yang lain dengan materi-materi yang lain. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami undur diri. Sekian dari kami dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.